Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran tentang al-aqidatus shahihah serta hal-hal yang merusaknya. Di sesi yang kedua kali ini kita akan menyebutkan bahwasannya yang termasuk merusak akidah shahihah yaitu syirik asghar, yaitu syirkul asghar, syirik kecil. Naam, yang bisa terjadi dengan perkataan yang jelas, seperti al-halfu bi ghairillahi, yaitu sumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man halafa bi ghairillahi", barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, faqad kafara au asyrak, maka sungguh dia telah kafir ataupun berbuat kesyirikan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tahlifu bi abaikum", janganlah kalian bersumpah atas nama ayah-ayah kalian. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut", barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau hendaknya dia diam. Naam, maka bersumpah dengan selain nama Allah adalah kesyirikan. Dan hal ini termasuk syirik asghar, yaitu syirik kecil. Naam, kecuali jika maksudnya, yaitu maksud bersumpahnya adalah untuk memuliakan makhluk, sebagaimana setara dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sumpah yang seperti ini, dia menyamakan dengan Allah, menyetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi syirik akbar, syirik besar. Naam, dan syirik ini banyak terjadi pada lisan-lisan ataupun perkataan orang-orang, di mana mereka bersumpah dengan selain nama Allah. Naam, seperti misalnya mereka bersumpah dengan nama Nabi, bersumpah dengan menyebut Ka'bah, bersumpah dengan menyebut amanah, maka semua ini adalah kesyirikan. Semua ini adalah kesyirikan, yaitu syirik yang bisa menjadi kecil ataupun besar sesuai dengan niat orang yang mengucapkan sumpah tersebut. Maka hal ini banyak terjadi pada orang-orang yang tidak mengetahui hakikat sebenarnya at-tauhid, dan mereka tidak membaca larangan tentang haramnya bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Taib. Kemudian yang termasuk juga dengan hal-hal yang merusak akidah, termasuk kesyirikan, yaitu segala sesuatu yang terjadi di dalam hati, yaitu dinamakan dengan ar-riya, dinamakan riya. Naam, riya dalam pengamalan ibadah. Seorang hamba menunaikan suatu ibadah, menampakkan ibadahnya seakan-akan untuk Allah Subhanahu wa taala, padahal
dia beribadah dengan niat untuk dilihat oleh manusia, ya, untuk dipuji oleh manusia, untuk disanjung oleh manusia, atau selain daripada itu yang termasuk maksud-maksud niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah riya wal iyadzu billah. Naam, sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal." Maukah kalian kuberitahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah dajjal? Maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. Qala, maka beliau bersabda, asyirkul khafi. Dia adalah syirik khafi. Ya, syirik khafi artinya syirik yang tersembunyi. Nah, adapun syirik khafi dalam hadis ini maksudnya adalah ar-riya, yaitu riya tersembunyi karena terjadi di dalam hati. Disebut khafi tersembunyi karena letaknya adalah di dalam hati. Tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalnya seorang lelaki berdiri untuk sholat, lalu dia membaguskan sholatnya, ya, liyarahumun nas, agar orang-orang melihatnya, ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya, dan juga orang-orang yang berbuat riya. Ya, disebutkan yuraun, orang-orang yang salat hanya berbuat riya. Nah, maka jelas riya merupakan bahaya yang sangat serius, ya. Nabi sungguh sangat khawatir riya menimpa pada para sahabatnya. Sebab setiap manusia menyukai sanjungan, setiap manusia menyukai pujian, ya, dan setiap manusia menyukai yang dinamakan penampilan yang bagus. Terkadang hal-hal tersebut mengandung riya di dalam ibadah, ya, mengandung riya di dalam ibadah. Keadaannya membaguskan dalam tubuh, ya. Maksudnya adalah untuk membaguskan dirinya di dalam berpakaian, di dalam berbusana, memakai minyak wangi, dan penampilan-penampilan yang baik. Hal ini memang diminta dalam agama, termasuk dalam ibadah, ya. Adapun keadaannya adalah ia membaguskan hal tersebut, ya, itu di sisi manusia, ya, dan dia tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi mengharapkan pujian manusia, maka ini musibah yang sangat besar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafu ma akhafa alaikum syirkul khafi." Afwan, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asghar. Ya. Qalu, para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik asghar, syirik kecil wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala ar-riya, yaitu riya. Nah, maka dinamakan riya karena termasuk, ya, penglihatan. Ya, asalnya dari ro'a yar'a. Ro'a yara. Maka riya adalah masdar dari ro'a yara, melihat. Ya, makna dari riya adalah seseorang melakukan ibadah liyarahumun nas, agar orang lain melihat mereka. Ya, agar dilihat oleh orang-orang lainnya. Taib. Ini yang dinamakan dengan riya. Dan yang semisal dengan riya, ya, yaitu sum'ah. Ya, kalau riya tadi adalah dia melakukan ibadah agar orang lain melihatnya. Kalau riya, kalau sum'ah, yaitu serupa dengan riya, yaitu seseorang ingin agar orang lain mendengarnya. Ya. Dari asal kata sami'a yasma'u, ya. Kemudian sum'ah. Naam, mendengar doanya dan perkataannya yang nampaknya kalimat yang baik, dan juga zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia ingin hanya agar manusia memujinya, manusia mendengarnya dan memujinya, menyanjungnya, menyebutnya sebagai orang yang banyak berzikir. Maka ini juga semisal dengan riya. Naam, semisal dengan riya. Taib. Dan orang yang pertama kali masuk neraka pada hari kiamat itu ada tiga. Ya. Yang pertama adalah seorang lelaki yang telah Allah berikan ilmu padanya,
dan dia pun mengajarkannya, tetapi dia mengajarkan dengan sebab apa? Dengan sebab ar-riya. Ya, dia mengajarkannya agar orang lain mengatakan bahwa dia adalah orang yang berilmu. Taib. Orang seperti ini didatangkan pada hari kiamat, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, ya, apa yang telah engkau kerjakan? Maka orang ini mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allimtuhu. Aku telah belajar dan mengajarkan ilmu. Wa qara'tu fikal Qur'an. Dan aku telah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran tersebut karena engkau, wahai Allah. Maka Allah pun berkata, kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun. Engkau belajar dan mengajarkan ilmu tersebut hanya ingin untuk dikatakan sebagai orang yang berilmu. Wal'iyadu billah. Ya, kemudian diperintahkan malaikat untuk menyeretnya ke dalam neraka. Makanya orang yang pertama, jenis orang yang pertama dihisab, dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat adalah orang yang ria. Dan yang kedua adalah seorang lelaki yang telah Allah berikan padanya harta, harta yang banyak. Ya, dia bersedekah, tetapi dia menghendaki pujian manusia, bukan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Maka orang yang seperti ini didatangkan pada hari kiamat. Ya, lalu Allah berkata kepadanya, apa yang telah engkau kerjakan? Maka lelaki ini pun berkata, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidaklah aku tinggalkan pintu, ya, yang aku sukai untuk memberikan sedekah kepadanya, kecuali telah aku berikan sedekah tersebut karena engkau, wahai Allah. Ya, seakan-akan lelaki ini ikhlas kepada Allah bersedekah. Tetapi Allah pun berkata, kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun. Engkau mengerjakan hal tersebut, yaitu bersedekah, itu karena ingin dikatakan sebagai orang yang jawad, yaitu dermawan, orang yang murah hati. Ya, maka ini tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perintahkan malaikat untuk menyeretnya ke dalam neraka. Ini adalah orang yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat, yaitu seorang lelaki yang berjihad di jalan Allah. Dia telah berjihad, ya, membunuh orang-orang kafir, ya, tetapi dia tidak mengharapkan wajah Allah. Sesungguhnya dia ingin disebut sebagai apa? Sebagai seorang yang pemberani. Ya, orang seperti ini didatangkan pada hari kiamat, lalu Allah berkata kepadanya, apa yang telah engkau kerjakan? Maka lelaki ini mengatakan, qataltu fika hatta tashhid. Ya, aku telah berjihad di jalanmu, wahai Allah, yaitu membunuh orang-orang kafir, hingga aku pun terbunuh dengan mati syahid. Istushhid itu, sehingga aku pun terbunuh mati syahid. Maka Allah pun berkata, kadzabta, walakinnaka qatalta li'an yuqala jari. Ya, engkau pun bohong, engkau membunuh mereka, ya, bukan ikhlas karena Allah, tetapi karena ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani. Ya, maka semua ini adalah bentuk dari riya dan sum'ah. Ya, orang seperti ini adalah orang yang pertama kali dimasukkan dalam neraka, ya, pada hari kiamat nanti. Wal iyadu billah. Nas'alullah al-afiyah. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menyeretnya ke dalam neraka. Taib. Taib. Akan tetapi hukum manusia adalah basyar, ya, terlihat, ya, dan yang syaitan mendatanginya dan membisikkan padanya kecintaan pada pujian dan sanjungan. Memang tabiat manusia suka disanjung dan dipuji. Maka manusia menampakkan ibadah agar manusia yang lain memujinya. Maka ini adalah jerat-jerat syaitan. Nah, padahal asalnya dia memulai ibadah untuk meringankan riya, untuk menginginkan riya. Ya. Dan bila riya itu terus berlanjut, maka sungguh amalannya batal. Ya, karena riya itu dapat membatalkan amalan. Nah, riya dapat membatalkan amalan. Terhapus semua pahalanya dengan sebab riya tersebut. Taib, barakallahu fiik. Mudah-mudahan bisa difahami. Insya Allah kita lanjutkan kembali di sesi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.